Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamimul khair. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa umral muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Sampai mana? Wala wa fi marinin diyatun, pada marin sesuatu yang lunak, ujung hidung. Wa huwa malana minal amfi, sesuatu yang lunak dari hidung. Mustamil ala tarafain, yang mencakup dua sisi, yaitu yang lunak hidung sama sisi kiri sama sisi kanan, yang ketika dipuji kembang kempis itu tarafain. Wa hajiz, dan pembatas. Pembatas itu antara hidung kiri hidung kanan, ada pembatasnya di tengah. Kalau sapi itu yang dilobangi. Nah, itu diyatun, satu diyat. Artinya satu diyat itu bayar 100 ekor unta. Karena hadis Sayyidina Amr bin Hazam, wa fil anfi, pada hidung, idza stuqsilal marinu, apabila dipotong habis akan marin, itu satu diyat yang sempurna. Dan hadis Tawus, indana, di sisi kami, di dalam surat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi hadisnya? Wa fil anfi idza quti'a marinuhu mi'atu minal ibili, pada hidung apabila dipotong bagian lunaknya hidung, itu 100 ekor dari unta. Rawahu al-Baihaqi, merakankannya hadis, akan keduanya hadis Tawus dan hadis Ammar bin Hazam oleh Imam Baihaqi. Wala yazadu fi qat'il qasbati ma'ahu syai'un, tidak ditambah di dalam memotong batang hidung. Qasbah, batang hidung yang keras, bersamanya marin akan sesuatu. Jadi ketika dipotong marinnya kena batang hidungnya. Batang itu sebenarnya tulang, itu tulang tengkorak kepala yang menonjol. Nah, itu nama qasbah. Kalau terpotong bersama marin tidak ada penambahan diyat. Wa tandariju hukumatuha fi diyatihi, masuk perhitungan hukumahnya qasbah batang hidung ke dalam diyatnya marin menurut pendapat asal. Wa fi kullin min tarafaihi wal hajiz sulus, pada masing-masing dari dua sisinya hidung, sisi gembung kiri dan sisi gembung kanan, dan pembatas itu sepertiga diyat. Nah, jengkel dia lihat hidung orang lain terlalu kembang sekali, dibuang dia separuh, sepertiga, itu buat 33 ekor. Dibuang lagi di sini, tinggal pembatasnya saja, itu 66,2/3. Wakilah fil hajizi hukumah, menurut satu pendapat pembatas itu hukumah, berarti ke sisi kanan sisi kiri 50 ekor. Pembatas hanya hukumah. Hukumah itu adalah nilai perbedaan antara budak yang ada pembatas hidungnya dengan pembatas hidungnya yang hilang. Fafihima, pada keduanya, artinya dua tepi itu diyat. Kalau kita ambil pendapat hajiz hukumah, maka pada kedua tepi itu satu diyat.
li'annal jamala wal manfaata fihima, karena kegantengan, ketampanan dan manfaat pada dua sisi hidung. Pembatas hidung kalau nggak ada pun nggak ketahuan. Nah, tapi turun lah hidungnya, atau ingusan dia, ingusan kiri pindah ke kanan. Ada juga manfaatnya. Kalau nggak ada pembatas, tentu nggak tahu hidung mana tersumbat. Wa qala al-awwalu, berkata pendapat pertama, wa fil hajiz, pada pembatas. Apa semuanya? Apa semuanya? Terus saya hilang. Wafil hajizi nggak ada lagi. Hah? Tapi kulli syafatin nisfun. Wafil hajiz. Wa qala awalu wafil hajiz. Oke. Wa qala awalu wafil hajizi, atau kepada jamala fihima. Qala al-awalu, berkata pendapat pertama, li'annal jamala wal manfaata fi hima wa fil hajizi, karena sesungguhnya keindahan dan manfaat itu ada pada keduanya dua tepi dan juga ada pada pembatas. Wa fi kulli safatin nisfun, pada setiap satu bibir itu setengah dian. Karena hadis Sayyidina Amr bin Hazam, apa bunyi hadisnya? Wa fi syafataini diyatu, pada dua bibir itu satu diat. Merakan agaknya hadis oleh Imam Nasai, Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Wa fi lisanin linnatiqin, pada lidah bagi orang yang pandai bicara, pada lidah bagi orang yang pandai bicara, bukan si bisu. Walau lakinun, walau kana, walau lakin, walaupun ada ia orang bicara itu lakin, walau lakin, walau li, asli lakin aja. lakin, Walau lakin. walau lakin. Wa fi qat'i wa fi lisanin linnatiqin walau li alkan, walau li alkan, walaupun ada ia lidah itu bagi si gagap aziz, au si arad, arad itu arabta dengan musanna, dan bagi si alsal dengan musallasan. Arabta orang yang idgham bukan pada tempatnya, itu enggak salah terjemahan dalam kitab Fathul Mu'in. Dan si alsal atau si arabta mengulang-ulang huruf yang sama, si alsal mengidgham bukan pada tempatnya. Nah, jadi lidah walaupun gagap
walaupun keluh, walaupun tidak pandai baca tapi berbunyi, maka wajib satu diat. Itu watif lin, tofalin, tiflin. Walaupun bagi punya anak-anak, walaupun lidah anak-anak, diyatun itu satu diat. Kenapa? Karena ada hadis Sayyidina Amr bin Hazam. Apa bunyi hadisnya? Wa filisanin diyatu, pada lidah satu diat. Mereka akannya hadis oleh orang telah disebutkan sebelumnya, yaitu Imam Nasa'i, Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim, ditambah satu perawi lagi Imam Abu Daud. Wakila, dan dikatakan mana tadi? Ya Allah. Dan dikatakan syartut tifli zuhuru asari nutkin bitahrikihi. Syarat anak-anak, maksudnya syarat lidah anak-anak kalau dipotong bayar 100 ekor unta, itu jelas bekas bicara dengan menggerak-gerakkannya lidah. Libukain, karena menangis atau menghisap. Nah, anaknya enggak penangis, tapi jelas lidah itu dia waktu ngisap susu berbunyi, berarti lidahnya bisa bicara. Atau anaknya menangis. Tapi kalau anak ini enggak pernah menangis dan ngisap susu, enggak ada bicara, enggak ada bunyi, berarti lidahnya tidak dianggap lidah yang pandai bicara. Fa'ilam yazhar, maka jika tidak jelas ia suara, maka bayarnya hukuman. Bayarannya hukuman. Bagi si bisu itu hukuman. Fa'in zahaba zuhuhu wajibad dia. Maka jika hilang rasanya lidah, perisanya lidah, wajiblah dia. Dia bisu, tapi si bisu itu walaupun nggak pandai bicara, dia pandai membedakan mana yang pedas, mana yang manis. Kemudian lidahnya itu disetrum atau dikasih obat apa sehingga rasa lidah hilang. Ini bayar 100 ekor unta, perisanya saja. Fa in zahaba zauquhu, jika hilang perisanya lidah, wajib dia. Wa fi kulli sinnin lidzakarin hurin muslimin khamsatu ab'ara. Pada setiap satu gigi bagi laki-laki merdeka yang muslim itu 5 ekor unta. Karena hadis Sayyidina Abdullah bin Amr bin As punya hadisnya fi kulli sinnin khamsum minal ibil, pada setiap satu gigi 5 ekor unta. Mereka akannya hadis oleh Imam Abu Dawud, dan juga ada hadis Ammar bin Hazam. Bunyi hadisnya wa fis sinni khamsun minal ibil, pada satu gigi itu 5 ekor dari unta. Mereka akannya hadis oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Hakim. Sa'un kasara zahiru minha dunan sanakhi, bersamaan pecah bagian luar darinya gigi, tidak bagian dalam. Bagian dalam maksudnya bagian dalam yang tertutup oleh daging. Dibaca sinikhi itu dengan kasrah muhmalah si, sukun nun sin, dan mu'jamah fa sinkhi. Nah, walaupun pecah bagian luar darinya gigi, tidak bagian sinkhi. Apa itu sinkhi? Asluha al-mustatiru bil lahmi, pangkal gigi yang tertutup di dalam daging, itu namanya sinkhi, tunggul gigi.
Jadi giginya dah patah, giginya dah hancur dimakan ulat, tinggal tunggulnya saja. Nah, dicabutlah ke dokter, bayar 200.000. Nah, kalau bukan dokter yang cabut, kawan yang cabut, tindakan kezaliman, itu dia yang bayar 5 ekor onta. Nah, 1 ekor onta kira-kira 15 juta. Jadi tunggul gigi itu harganya 75 juta. Tapi orang buang-buang, suruh bongkar sama dokter. Dokter katakan kalau gigi patah tunggulnya di dalam itu membuat nanti infeksi, bisa-bisa infeksi kepada saluran makanan dan minuman. Itu ancamannya begitu. Ya, saya rasa orang tua-tua dulu giginya patah nggak pernah cabut. Nah, kalau gigi patah kalau nggak dicabut, itu giginya nggak bergeser. Kalau gigi dicabut, giginya bergeser, nanti jadi renggang. Nah, perlu dikasih kawat. Ya, ancamannya begitu. Nah, gendong patah, nah, tergantung mau saran dokter atau mau pengalaman orang tua. Nah, seorang dokter cabut, bayar 200. Dokter Azmir gratis. Nah, jadi tunggul gigi sinhi itu tetap bayar 5 ekor onta. Au qaliha bihi, atau mencabut gigi dengannya tunggul, tetap juga bayar 5 ekor onta. Ditonjok gigi orang patah tinggal tunggul 5 ekor onta, dicabut gigi orang lain lintang tercabut dengan tunggul-tunggulnya 5 ekor onta juga. Wa fi sinnin zaidatin hukumatun, pada gigi yang lebih itu hukumah. Pada gigi yang lebih hukumah. Gigi lebih artinya gigi yang bercabang. Gigi susu enggak digoyang. Nah, itu tumbuhlah gigi baru, didempet giginya. Nah, sebetulnya gigi dempet itu manis juga kalau seimbang. Kiri kanan dempet itu bagus. Tapi kalau satu saya dempet nggak bagus. Kita dempet bagian depan tuh kurang bagus. Sini gigi serinya tuh tumbuh 2. Nah, itu gigi manci ya. Nah, gigi manci itu walaupun dicabut, itu bayar 5 ekor itu bayarnya adalah hukumah. Berapa budak dengan gigi double dengan budak yang gigi tidak double? Nah, kalau setiap gigi kita itu tumbuh double, saya rasa bagus juga. Jadi dari kecil nggak ada yang tanggal satu pun, semuanya susut ya. Yang gigi lama masuk ke dalam, gigi baru 2 lapis giginya, tapi rata semuanya. Saya rasa bagus juga. Jadi kalau ketahannya gigi 40 tahun, dia 80 tahun giginya tahan. Dipakai satu-satu. Nah, jadi Islam tidak melihat gigi bertambah itu sebuah kekurangan. Bahkan kalau ditanggalkan secara sengaja, bukan atas permintaan daripada pemilik gigi, maka denda hukumah. Wa harakatus sin inqalat bihaisu la tanqusul manafi' fa sahihatin tilka sinni. Bergeraknya giginya ada goyang. Jika sedikit dengan sekiranya tidak berkuranglah manfaatnya. Giginya memang goyang, tapi gigi goyang itu enggak terlalu parah. Masih sama kekuatannya dengan gigi tidak goyang, masih bisa melumat tulang. Faqasihati tilka sin, maka sama hukumnya dengan yang sehat demikian gigi. Nah, kalau itu adalah gigi utama, maka dendanya 5 ekor onta. Kalau itu gigi lebih, maka dendanya hukumah. Mau goyang nggak goyang sama saja, kecuali goyang yang sudah mengganggu pemakaian. Wa in batalatil manfaatu bi siddatil harakah fa hukumatun fi sinniha. Jika batallah manfaat dengan terlalu parah goyangnya, maka hukumah pada giginya yang goyang.
Kalau gigi dasar 5 ekor, hukumah daripada 5 ekor. Kalau gigi tambahan, hukumah dari hukumah. Au naqasatil manfaatu bil harakat, atau berkurang manfaat gigi dengan sebab goyang. Fa asahu sinnuha ka sahihatin, maka menurut pendapat asal giginya yang goyang yang mengurangi manfaat itu sama dengan hukum gigi sehat. Nah, kalau dicabut gigi yang goyang-goyang dikit juga denda 5 ekor unta. Fa fiha al-arsu, pada menggoyangnya gigi itu ada arsu. Dia tonjok gigi orang lain tapi enggak copot, cuma goyang. Nah, buat gigi goyang itu ganti rugi. Budak, kalau sekiranya korban itu budak dengan gigi yang tidak goyang, harganya berapa? Kemudian ada 2 gigi yang goyang, harganya berapa? Tafawud 2 harga itu disebut dengan hukumah atau arsu. Wasani fiha al-hukumah, menurut pendapat yang kedua, padanya gigi goyang yang mengganggu, yang mengurangi manfaat. Ha kembali kepada domir, ha kembali kepada kalimat gigi goyang yang mengurangi manfaat. Itu hukumah. Kenapa hukumah enggak dia? Karena gigi itu sudah ada kekurangannya. Walau qala asinna sabiyin lam yaghthur, jikalau mencabut ia seseorang gigi anak-anak yang belum ganti gigi, bidabati al-mutaqaddimi, dengan ketentuan yang telah terdahulu, artinya min asnanihi allati tasqutu wa ta'udu ghaliban, gigi-giginya sobi yang akan jatuh ia gigi dan kembali ia gigi, kembali tumbuh ia gigi pada kebiasaan. Falam ta'ud waqtal audi, lalu tidak kembali ia gigi pada waktunya kembali, tidak kembali ia gigi pada waktu yang seharusnya kembali. Wabana fasadul mambat, dan terbuktilah rusaknya tempat tumbuh. Wajibal arsus sabik, wajiblah ganti rugi yang telah terdahulu. Wa illa, jika tidak, wa illa zahara annahu, wa illa, dan jika dan kecuali, wa illa zahara, wa illa jika tidak, ada tinggal kayaknya. Wal azharu, bukan wa illa. Di sini wa illa. Itu gara-gara terpisah. Kita antum terpisah. Terpisahnya baris, jeda, berjarak. Berjarak. Di kitab saya baris ujung illa, baris bawah zaharu. Jauh kali pisahnya. Oke, wal azharu, menurut pendapat azhar, annahu, sesungguhnya, law mata qabla al-bayani lil hal, jikalau meninggal ia sobi sebelum terbukti bagi keadaan. Sobi itu dicabut giginya oleh orang lain, kemudian sobi itu meninggal, bukan karena gigi dicabut. Meninggal sobi tersebut sebelum masa tumbuh gigi, sehingga tidak tahu apakah tempat tumbuh giginya rusak atau tidak rusak, masih bisa tumbuh atau tidak, nggak bisa terbukti. Kenapa? Karena keburu meninggal. Nah, fala syai'a, maka tidak ada wajib apapun terhadap yang mencabut gigi anak-anak. Li'anna al-asla bara'atuz zimmah, karena hukum asal terbebas tanggung jawab. Wa zahiru audu, hukum zahir itu kembali tumbuh lagi. Lau asya, jikalau hidup ia sobi.
Wasani menurut pendapat yang kedua, yajibul arsu, wajib ganti rugi. Litahaqqukil jinayah, karena sudah pasti terjadi jinayah, mencabut gigi sobi. Wal aslu adamul audu, hukum asal adamul aud, tidak bisa tumbuh lagi. Wal azharu, pendapat azhar, innahu sesungguhnya lau qala asinna masbur, jikalau mencabut ia seorang akan gigi susu, lalu kembali ia gigi, niscaya tidak gugurlah ganti rugi. Nah, mencabut menurut pendapat yang kuat, mencabut gigi sobi, gigi yang susu, gigi kali pertama kita hidup, yang bakalan kembali tumbuh lagi kalau sudah tanggal, itu tidak menggugurkan ganti rugi. Kenapa? Li'annal auda ni'matun jadidah, karena kembalinya gigi adalah nikmat yang baru. Kembalinya gigi adalah nikmat yang baru, sementara yang hilang adalah gigi pertama. Wasani menurut pendapat yang kedua, al-aidatu qaimatun maqamal ula, gigi yang kembali itu menempati posisi gigi pertama, tumbuh di tempat yang sama, berarti dia bukan nikmat yang baru, sehingga tidak perlu ganti rugi. Walau kuliatil asnanu kulluha, apabila dicabut gigi-gigi, seluruhnya gigi dicabut, dianya gigi ada 32. Gigi orang dewasa jumlahnya 32. Fabihisabihi, maka dengan perhitungannya 32 kali 5. Nah, 32 kali 5, maka padanya 32 gigi adalah mi'atun wa sittuna ba'iran, 160 ekor onta. Jadi kalau dijatuhkan semua gigi orang itu, nah, sekali tinju remuk semuanya, jatuh giginya, itu bayar 160 ekor onta. Wa fi qaulin la tazidu ala diyatin, menurut satu pendapat tidak tidak lebih ia diat di atas 100 ekor onta. Ini tahada janin, jika sama pelaku jinayat, wa jinayatin, dan sama jinayat. Ka'an yuskituha bidorbatin, seperti bawah menggugurkan, menjatuhkan, merontokkan ia akannya seluruh gigi dengan sekali pukulan. Walau asqataha bidarabat, jikalau menggugurkan ia akannya gigi dengan beberapa pukulan. Min ghairi takhalluli indimal, dari tanpa diselangi oleh sembuh, maka di sana ada 2 kaum. Dipukul jatuh 2 gigi, pukul lagi jatuh 5 gigi. Dipukul berkali-kali sehingga dirontok semua gigi. Antara pukulan pertama, kedua, ketiga tidak menyebabkan sebelumnya sembuh, artinya langsung berurutan. Di sana ada 2 pendapat ulama bagaimana cara bayarnya. Wakila tuzadu fatan, ditambah akan dia, sepakat ulama. Jadi dihitung per gigi, bukan 1 ekor onta. Sebagaimana lau takhalal indimam, jikalau terselangi oleh sembuh antara masing-masing gigi dan gigi yang lain, atau berbilang-bilang lajani. Datang si A ditonjok jatuh 2 gigi, datang si B ditonjok jatuh 2 lagi, datang si fulan dan fulan ditonjok masing-masing menjatuhkan 2 gigi, maka masing-masing membayar 10 ekor onta. Jadi 100-nya totalnya 160 ekor, sesuai dengan gigi 32 buah. Nah, itu ta'addadal jani, atau setiap tonjokan datang tonjokan berikutnya setelah gigi sebelumnya sembuh. Wa fi kulli lihai, fathah lam lahyi, pada setiap satu tulang rahang di fathah lam laha, itu setengah diat. Setiap tulang rahang itu setengah diat, karena rahang kita ada 2, sama dengan telinga.
Apa itu rahang? Rahang adalah tempat gigi bawah. Nah, tempat tubuh gigi bawah itu yang rahang di sini. Nah, berarti rahang kita itu ada dua. Rahang bawah itu ada dua. Pertemuan tulang rahang ada di dagu. Maka kalau mengupas kepala sapi atau kambing itu kalau kita belah bagian bawahnya itu bisa dipisahkan giginya. Di sini dilakukan pertemuan ini. Jadi rahang kanan, rahang kiri itu masing-masing 50 ekor onta. Nah, jadi dimasukkan rahang di dalam kitab fikih ada rahang bawah. Wala yadkhulu arsul asnan, tidak masuk ganti rugi gigi. Dan dianya ada 16. Pada dia dua rahang mendapat asal. Jadi kalau mengambil, memotong, mencopot rahang seseorang sehingga hilang dua rahang bawahnya, maka bayar 100 ekor onta. Kemudian satu gigi 5 ekor, berarti 16 kali 5 90 80. Nah, 80 ekor onta. Jadi rahangnya 100 ekor onta, kemudian gigi tetap bayar. Jadi mencopot rahang bukan menanggung langsung bayar gigi, tidak. Pada pendapat kedua ya dahulu masuk ya gigi. Jadi kalau rahang bawah dilepaskan walau menghilangkan sebanyak 16 gigi, tetap bayarnya 100 ekor onta, ittiba'an lil aqalli al aktsara, mengikutkan yang sedikit akan yang banyak. Fa fihi ma bi asnaniha bi asnanihima alal awwali, maka pada keduanya dua rahang dengan gigi-gigi keduanya berdasarkan pendapat pertama dibayar dengan mi'atun wa samanuna ba'iran, 180 ekor onta. Wa ala sani, berdasarkan pendapat yang kedua dibayar mi'atun faqat, 100 ekor onta saja. Wa qad la yakunu alaihima asnan, kadang-kadang tidak ada di atas keduanya dua rahang, itu gigi seperti rahang anak-anak. Lam tambut asnanuhu, yang belum tumbuh gigi-giginya. Au syekhun, atau syekhin, rahang orang tua. Tanatharat asnanuhu, yang telah berguguran gigi-giginya. Ini alasan pendapat yang kedua, yang pertama. Gigi itu ada hitungan masing-masing, karena setiap rahang belum tentu punya gigi. Wa fi kulli yadin nisfu diyatin, pada setiap satu tangan itu setengah diat. In quti'a min kafin, jika dipotong akan ia satu tangan dari telapak kaf, dari kaf pergelangan tangan. Fa in quti'a min fawqihi, maka jika dipotong ia tangan dari atasnya kaf atau pergelangan tangan, maka dibayar hukumah juga. Nah, jadi motong tangan sampai pergelangan tangan itu 100 ekor onta. Kalau dipotong lebih ke tengah lengan, itu bayarnya hukumah. Wa fi kulli usbu'in asyaratu ab'ira, pada setiap satu jari itu 10 ekor onta. Wa fi kulli ummulatin min ghairi ibham, pada setiap satu ruas dari selain jempol, pada setiap satu ruas jari dari selain jari jempol itu 1/3 dari 1/10. Sepertiga dari 10. Satu jari 10 ekor onta, satu ruas 1/3 dari 10 ekor. Wa fi ummulati ibham nisfuha, pada ruas jari jempol itu setengahnya 10. Nah, satu ruas telunjuk ini dikit nih, ini udah 33 ekor, koma sepertiga nih, 33 ekor onta harganya satu ruas nih. Nah, 33 ekor onta. Hah?
3,3 ekor. Maaf, 3,3 ekor unta. 3,3 ekor unta. Kalau satu unta harganya 10 juta, berarti sudah 33.333.3 rupiah. 33 juta, 66 juta, 100 juta, 10 ekor unta. Agak jempol beda, luasnya cuma 2, maka satu ruas jempol itu 5 ekor unta. Nah, wa anamilu asabi'ir rijil ka anamili asabi'il yadi. Dan tinggal warijlani kalyadaini, 2 tangan sama dengan 2 kaki, fi jami'i madzukir, pada seluruh yang telah disebutkan tadi. Apa maksudnya? Fa fi qati kulli rijlin minal qadam nisfu diyatin, maka dalam memotong setiap satu kaki dari pergelangan kaki, pada telapak kaki itu setengah dia. Wa min fawqihi, kalau dipotong dari atas pergelangan kaki itu hukuma juga. Wa fi kulli usbin minhuma, pada setiap satu jari dari kedua kaki, asyaratu abhirah, itu 10 ekor unta. Wa anamilu asabi'ir rijil, jari, ruas jari, ruas-ruas jari jemari kaki itu sama dengan ruas-ruas jari jemari tangan, kada begitu juga. Nah, apa maksud begitu juga? Kalau jari selain jempol itu satu ruasnya 1/3 dari 10, tapi kalau ruas jempol kaki, karena ruasnya juga 2, maka satu ruas 5 ekor unta. Kalau mereka mengatakan oleh Imam Nasai dan selain Imam Nasai dari hadis Amr bin Hazam, fil yadil wahida nisfu diyah, pada satu tangan itu setengah diat jiwa. Kalau dia jiwa 100 berarti 50, kalau dia jiwanya 50 berarti 25, berarti tangan wanita harganya setengah badannya. Wa fi rijl wahidah nisfu dia, pada satu kaki setengah dia. Wa fi kulli usbu'ain min al-yadi min asabi'il yadi wa rijil isru atau asyarun min al-ibil, pada masing-masing jari jemari dari jari jemari tangan dan kaki itu 10 ekor unta. Wa fi hilmataiha, pada dua ujung susu puting, pada 2 putingnya, artinya wanita itu diatnya wanita. Nah, menghilangkan 2 puting susu wanita itu diatnya sama dengan diat wanita, yaitu 50 ekor unta. Fa fi kulli wahidatin, dan pada setiap satu itu setengah diat daripada wanita. Apa itu hilmataiha? Dia adalah rasus sadi, ujung daripada susu. Nah, ujung daripada susu itu setengah. Itu adalah mubtada muakhar dari fi kulli wahidah. Wa hiya rasus sadi adalah jumlah muqtaradah. Nah, wa fi kulli wahidatin nisfu, pada setiap satu ujung puting itu setengah diat. Wahia, dan bermula dianya hilmah, itu adalah ra'sus sadi, ujung puting susu. Kenapa putingnya bayarnya segitu pada puting doang? Nah, li'anna manfaatal irda' biha, karena sesungguhnya manfaat menyusui itu dengannya puting sama dengan manfaat tangan dengan jari jemari. Kalau putingnya sudah hilang, susu mau keluarkan di mana?
dia punya anak nggak bisa nyusuin lagi karena putingnya nggak ada. Nah itu sama dengan susu tanpa puting, sama dengan tangan tanpa jari, nggak ada gunanya. Ma khalaqna hadza batila wa la yazadu bi qat'is ma'aha syai'un, tidak ditambah akan dia dengan sebab memotong, tidak ditambah dengan sebab memotong puting. Bukan puting itu tadi, puting hilmah susu, tidak ditambah dengan memotong susu bersamanya puting akan apapun. Masuklah hukumannya susu ke dalam diatnya puting menurut pendapat asal. Nah, jadi kalau susu itu dipotong dia separuh, maka diatnya sama 25 ekor onta satu puting. Mau putingnya saja atau kebawa susunya sama. Wa fi hilmataihi ay rajulul hukuma, pada dua puting susu laki-laki itu hukumah. Laki-laki punya puting juga susunya, itu nggak pakai diat. Itu jangan minta 50 ekor onta. Kenapa tidak dibayar 50 ekor onta? Kenapa hanya hukumah? Karena manfaatnya tidak terlalu penting. Nah, ada manfaat puting susu itu. Nah, selama antum hidup nih, untuk apa antum pakai? Hiasan. Hah? Hiasan. Hiasan kenapa itu tuh? Hiasan belilah baju di lubang di situ. Nah. Masa hiasan taruh di dalam? Gak ada kan manfaatnya? Nah, menyusukan bayi, menyusukan kucing saya nggak? Kucing tadi subuh tuh saya tidurkan dan tidur sama ya. Nggak ngerti dia kan? Dia yang cari kehangatan subuh. Suka aja dan kardus. Khair. Nah, hilmatai rojul, dua puting susu laki-laki, dua ujung puting susu laki-laki, itu bayarnya hukumah bukan dia. Wa fi qaulin diyatun. Menurut 1/4 dia juga sama dia wanita. Susah tak hilang lagu itu bayarnya 50 ekor onta. Lebih mahal pada susu perempuan. Susu perempuan nyusuin anak gunanya itu bayarnya 25 karena setengah dia dirinya. Laki-laki setengah daripada dia dirinya, berarti 50. Itu pendapat kaul. Wa faraqal awwalu bintifa'il manfaata fihi. Membedakan oleh pendapat pertama, tidak ada guna, tidak ada manfaat pada yang puting susu laki-laki. Nah, tidak ada gunanya. Nah, wa fi unsain, pada dua unsain itu adalah dua kulit telur. Bukan telurnya, kulitnya saja. Nah, kulit telur ayam itu dibuang, kulit telur itu juga dibuang. Nah, tapi kulit telur orang itu bayarnya dia satu dia. Nah, kalau waktu dulu di surau kami bilang tuh kaos lampu. Nah, ini kaos lampu namanya saya ini. Sekarang orang nggak tahu lagi kaos lampu karena nggak pernah lihat lampu pakai kaos. Pernah lihat lampu pakai kaos? Apa tuh kaos lampu? Nggak tahu. Lampu petroman. Nah, jadi pasang kaosnya situ baru dibakar. Nah, jadi yang namanya unsain itu bukan biji, tapi adalah dua kulit pembungkus biji. Itu bayar satu diat. Kalau dikupas kulitnya, dikuliti, tinggal biji tanpa kulit. Nah, putih telur sama kuning telur, nah cangkangnya dan dikupas. Apakah yang proses direbus dulu atau tidak, itu sama saja. Bayarnya 100 ekor onta. Begitu ya zakar, satu biji atau satu batang? Satu batang zakar itu dia 100 ekor onta. Karena hadis Sayyidina Amr bin Hazam, "Fid zakari
pada zakar, wa fil unthaini, pada dua kantong testis itu 1 diat. Berdasarkan hadis Imam Abu Daud, Imam Nasai dan Imam Ibn dan Imam Hakim. Walau kana zakaru lisaghirin, walaupun adalah zakar itu milik anak kecil, milik anak kecil. Nah, untuk akitan, dokter yang menghilangkan zakar bayi itu bayarnya sama dengan menghilangkan zakar dewasa. Wasakhin, atau milik orang tua, wa'inin, atau milik orang yang impoten. Fafi diatun, maka di sana bayar 1 diat. Wa hasyafa kadzakarin, hasafa itu hukumnya sama dengan zakar. Jadi dia potong bukan zakar tapi helm saja, helm. Nah, itu bayarnya 100 ekor unta juga. Mahal ya. Fafiha diatun, maka padanya helm itu 1 diat. Kenapa? Li'anna ma'zama manafi'id zakar. Li'anna ma'zama manafi'id zakar tata'allaku biha, itu khabarnya. Wa hiya lazzatul mubasyarah, itu jumlah muqtaradah. Karena sesungguhnya sebagian besar manfaat zakar, dia adalah kelezatan mubasyarah, itu berkaitan dengan hasyafa. Nah, maka laki-laki yang tidak punya hasyafa hilang 90% kenikmatan jimatnya. Maka perlu dia buat hasyafa buatan. Ulang lagi kitanya untuk dikuliti ke pangkal supaya ada hasafahnya. Daripada hasafah itu sekian persen dari zakat, tapi kok bayarnya 100 juga? Jawabannya adalah lazzatul mubasyarah tata'allaku biha. Wa ba'duha bikistihi minha, sebagiannya hasafah itu dengan persentasenya darinya hasafah. Kalau dipotong sebagian itu separuh berarti 50 ekor unta. Kalau dipotong 1/4 berarti 25 ekor unta. Kalau dipotong 1/10 berarti 10 ekor unta. Kalau dipotong 70% zakarnya hilang, hasafahnya hilang, maka bayar 70 ekor unta. Ternyata itu benda termahal di dunia. Nah, berarti per senti berapa nilainya? Kalau hasapanya 10 senti, berarti 1 sentinya 10 ekor unta, 100 juta. Hah? 100 juta 1 senti. Itu mencari di dunia ini barang 1 sentinya 100 juta. Kayu garu nggak ada segitu. Daging unta nggak. Nah, kain wool, kain sutra termahal pun 1 senti nggak ada yang 100 juta. Hasafah yang paling mahal. Wakila minadz zakar, menurut pendapat yang kedua, persentase perhitungan bayar diat hasafah kalau dipotong sebahagian bukan dari hasafah hitungnya tapi dari zakar. Nah, hitungnya di zakat. Kalau dia potong separuh hasafah, menurut pendapat yang pertama 50 ekor unta, menurut pendapat yang kedua separuh hasafah itu berapa persentase dari zakat semua. Jadi hitungnya dari zakat. Li'annahu maqsudu bi kamalid diyah, karena sesungguhnya adalah maksud dengan menyempurnakan dia. Karena dari ujung hasafah sampai pangkal zakat itu dianya sama 1 ekor. Wa kadza hukmu ba'di marid hilma, begitulah hukum sebagian marid, memotong sebagian marid dan memotong sebagian puting susu, ujung puting. Artinya yakunu bikistihi minal marid, ada dia dengan persentasenya dia dari marid dan hilma.
Wakila, menurut pendapat yang kedua, bikistihi min jami'il amfi, dengan persentasenya marin dari seluruh hidung. Nah, kalau dilihat dari marin itu sudah hilang separuh marin. Satu marin 100 ekor unta, hilang separuh berarti 50. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, yang hilang dari marin itu berapa persen dari satu hidung? Nah, kalau seperempat berarti hanya bayar 25 ekor unta. Kalau hitung marin sudah setengah, tapi hitung hidung baru seperempat. Pendapat pertama bayar setengah, pendapat kedua bayar seperempat, karena hitungnya dari seluruh hidung. Begitu juga sadi. Nah, puting susu. Nah, menurut pendapat yang pertama, hilmah itu kalau dipotong separuh bayar 50 ekor unta. Tapi menurut pendapat yang kedua, hitungannya daripada sadi, satu bongkahan susu. Binaan didasari kepada indiroji hukumati qasbatil ampi, masuknya hukumah batang hidung dan hukumah sadi pada diat marin, pada diat hilmah dan sungguh telah terdahulu. Fil alyain, pada dua pinggul, wahuma dan keduanya alyain adalah tempat duduk. Nah, kalau kita duduk ke lantai, yang nempel ke lantai itu namanya alyain. Nah, al-yaini mufradnya adalah aliyah. Dimana antum sekolah? Di aliyah. Nah, bukan di aliyah, tapi di aliyah, di pantat di sekolah. Maka pada dua alyain, dua pinggul itu dia sama dengan unsain. Wal mar'atu karrajul, wanita sama dengan laki-laki. Wa fi aliyaiha diyatuha, pada dua pinggulnya wanita itu diatnya wanita, yaitu 50 ekor. Kalau satu pinggul 25. Wa fil wahidah nisfu, pada satu pinggul setengah. Walau qati'a ba'du ihdahima, apabila dipotong sebahagian dari salah satu dua pinggul. Bukan dipotong dua pinggul, bukan dipotong satu pinggul, cuma sebagian dari satu, maka wajib persentasenya. Kira-kira yang terpotong dan sisa berapa yang hilang, berapa yang sisa. Kalau sekiranya hilang setengah berarti bayar 25. Kalau hilang seperempat berarti bayar 12,5 ekor unta. Nah, jika diketahui kadarnya, bisa diukur yang jatuh dari badan berapa, pinggul yang sisa di tempatnya berapa. Kalau tidak, maka bayarnya hukumah. Gak bisa dihitung, bayarnya hukumah. Wa kaza safaroha, begitu juga dua bibir atau dua pinggirnya wanita. Dua pinggir wanita, kedua-duanya maksud dua pinggir adalah hifal farji. Nah, dua pinggir farad wanita. Bihima diyatuha, pada keduanya dua pinggir farad wanita atau dua bibir farad wanita itu diatnya sama dengan al-yaini, dua pinggul. Begitu juga hukum silhi jildin fihi diatul malsuhmin, hukum menguliti kulit. Begitu juga hukum menguliti kulit, padanya niat, padanya menguliti kulit itu diat yang dikuliti darinya. Jadi tergantung kulit apa yang kita kuliti. Kalau kita menguliti kulit tangan, satu tangan berarti diatnya diat satu tangan.
Kalau dia menguliti kulit zakar berarti dianya diet zakar. Kalau dia menguliti kulit susu berarti dianya diet susu. Kalau dia menguliti kulit bibir berarti dietnya diet bibir. Diet menguliti itu sama dengan diet anggota yang dikuliti. Kalau laki-laki 100 ekor onta, kalau perempuan 50 ekor onta. In baqiya fihi haya mustaqirah, jika masih tersisa padanya seseorang yang dikuliti oleh hidup mustaqirah, haya mustaqirah. Wa hudza ghairu salih raqabatuhu ba'da salhi, dipotong akan selain orang yang menguliti, akan pundaknya selain orang menguliti setelah mengulitinya. Ai infurido dalik, jika ditakdirkan demikian. Jadi kalau sekiranya pelaku jinayat menguliti kulit korban, setelah terkuliti korbannya masih sadarkan diri, masih bisa diajak ngobrol, padahal badannya itu nggak ada kulitnya lagi, sudah dikupas oleh pelaku zalim, disiram dengan air panas, kemudian dikupas, tinggal lagi badan tanpa kulit, tapi orangnya masih hidup. Nah, setelah itu orangnya mati. Kisosnya adalah dikuliti dulu para pelaku jinayat tadi, setelah dikuliti baru penggal lehernya. Wa ila, jika tidak, fasalhul qatil lahu, kalau tidak kekal hayat mustaqirah, setelah dikuliti langsung sakarat orangnya, maka pengulitan itu yang membunuh baginya. Menguliti itulah yang membunuh baginya korban. Nah, maka yang menguliti dikisos. Kisosnya seperti pembahasan belakang. Pendapat yang kuat, boleh dikisos dengan cara dia menghilangkan nyawa orang lain. Kalau dia menghilangkan nyawa orang lain dengan cara menguliti, boleh juga ahli waris meminta pelaku jinayat untuk dikuliti. Wajuhila fi wujub dia kawahidin, dijadikan akan ia menguliti pada wajib diat sama dengan satu, yaitu membunuh. Wajabat fi minal badan, yang wajib ia diat padanya yang satu dari badan seperti lidah dan zakar. Farman fi izalatil manfaati fil akli diyatun, dalam menghilangkan manfaat pada akal, pada menghilangkan manfaat pada akal, arti menghilangkannya manfaat itu satu diat. Nah, fisiknya tidak terganggu, cuman kita buat akalnya hilang. Mungkin kita kasih dia sapu, nah, kasih dia minum khamar, akhirnya nggak sembuh-sembuh gilanya, abadi gilanya. Atau selesai dia waras, dia tidak tahu lagi siapa dirinya. Nah, orang nggak tahu siapa dirinya, maka nggak tahu Tuhannya. Maka wajib dia 100 ekor onta, sama dengan pemilik dia. Berakan oleh Imam Baihaqi akan hadis, akan sebuah hadis, fil akli diyatu, pada akal itu satu dia. Mengutip oleh Imam Ibnu Munzir, padanya ijma ulama. Wala zadu alaiha, tidak ditambahkan di atasnya satu dia. Jika hilang ia akal dengan sebab jinayat yang tidak ada ganti rugi baginya jinayat, tidak juga ada hak hukuman seperti memukul kepalanya atau menamparnya. Pukul kepalanya kan nggak ada bayaran,
ditampar kan nggak ada bayaran, lalu hilang akal, maka dendanya 100 ekor onta. Tapi kalau ditusuk di kepala, nah tusukan itu ada bayarnya, hilangnya akal juga ada bayarannya. Nah, jadi akal itu dibayar atau tidak dibayar bergantung kepada bagaimana akal dihilangkan. Kalau proses jinayat itu berbayar, maka akal berbayar. Kalau proses jinayat itu nggak ada bayarannya, seperti menampar, nah, atau membenturkan ke dinding, tapi nggak ada yang luka, nggak ada yang retak, nggak ada yang bergeser tulangnya, maka hilang akalnya, maka bayarlah akal 100 ekor unta. Fa'inzala bijurhin lahu arsun, jika hilang ia akal dengan luka yang baginya luka ada bayaran atau hukuman, wajib kedua-duanya, yaitu diat sama ars atau hukuman. Fi qaulin yadkhulul aqallu fil aksar, satu kaul masuk diat yang rendah ke dalam niat yang banyak. Masuk diat yang rendah ke dalam diat yang banyak. Fafi zawalihi bil idohi, maka pada hilangnya akal dengan sebab idoh, melukai yang sampai ke tulang, yadakhilu arsul, yadakhulu, itu masuklah arsu mudiha, ganti rugi melukai ke tulang, ke dalam diatnya akal. Ditoreh kepala seseorang, melukai sampai ke dasar tengkoraknya, kemudian mengalami pendarahan, asbab itu akalnya hilang, maka menoreh itu bayarnya kan 5 ekor onta. Hilangnya akal adalah 1 ekor onta, maka 5 onta tidak dibayar lagi. 5 ekor onta diat mudiha masuk ke dalam diat akal. Wa fi zawalihi bi qat'il yadain wa rijlain tadkhulu. Tadkhulu juga. Betul, tadkhulu. Di sini tadkhulu. Maka pada hilangnya akal dengan sebab memotong 2 tangan dan memotong 2 kaki, itu masuklah diatnya akal pada diat keduanya 2 tangan dan 2 kaki. Pelaku jinayat hanya memenggal tangannya saja, lalu memenggal 2 kakinya. Jadi dua anggota badannya itu tangan dan kaki terpenggal. Melihat kejadian itu dia pun shock, kemudian hilang akalnya. Maka hilang akal asbab pemotongan tangan dan kaki itu nggak dibayar. Dia masuk dalam hitungan diat tangan dan diat kaki. Terjadi kasus dalam masalah ini, ikhtilaf, perdebatan, perkhusumatan antara majni dan jani. Walau idda'al majni alaih zawalahu, jikalau menuduhkan oleh korban, artinya wali korban, akan hilangnya artinya akal dengan sebab jinayat. Itu kata wali korban, akal ini, akal keluarga kami hilang gara-gara jinayat yang dilakukan. Wa aqarul jani, mengingkari oleh jani. Fa illam yantazim qauluhu, maka jika tidak tertata perkataannya majni alaih, maka jika tidak tertata perkataannya si majni alaih, korban itu kata-katanya nggak tertata lagi, udah kacau bicaranya. Wa fi'luhu, dan tidak tertata juga perbuatannya, bi khalwatihi, di saat kesendiriannya, bi an rukiba fiha, dengan bagaimana caranya
perkataan perbuatannya enggak tertata ketika sendiri, dia sendiri, karena kita tahu isyarat dengan bahwa diintip akan ia majni alaih padanya saat kesendirian. Falahu diyatun bila yamin, maka baginya majni itu diat sempurna tanpa sumpah. Diatnya majni, diatnya korban itu diat sempurna tanpa sumpah. Li'anna yaminahu tusbitu jununahu, karena sumpahnya si majni itu bisa menetapkan gilanya majni. Jadi kata pelaku, kenapa kamu bisa bicara, bisa bersumpah, bisa menuntut di pengadilan? Kalau benar jinayat yang saya lakukan ke kamu menghilangkan akalmu. Kata si majni alaih, ketika orang ramai akal saya tumbuh lagi. Cuman ketika desa sendiri itu akal saya hilang. Nah, ketika dipantau memang kalau udah sendiri dah kacau ngomongnya, pas sendiri dah kacau perbuatannya, maka si majni alaih sebagai korban mendapatkan 100 ekor unta atas hilangnya akal. Nah, karena sumpah dia bisa menetapkan gilanya. Itu yang aneh, orang gila bisa bersumpah dia gila. Wal majnunu la yuhlaf, sementara orang gila tidak boleh suruh bersumpah. Nah, tapi kalau dalam masalah ini boleh, karena dia bilang hilang akal ketika kesendirian, pasti itu memang. Wa in tazama qaluhu wa fi'lu fi khalwati sidqal jani, jika masih tertata ucapannya dan perbuatannya pada saat sendiriannya, niscaya dibenarkan pelaku jani, dibenarkanlah si pelaku jinayat dan sumpahnya. Bahasanya akal orang itu tidak hilang karena masih tertata ucapan dan perbuatan. Jadi menilai gila enggak gila itu lihat perbuatan sama perkataannya masih rapi atau sudah meracau. Wa innama hulifa lihtimali suduril muntazim, hanya saja disuruh bersumpah akan ia jani karena bisa saja munculnya tertata perkataan dan ucapan secara kebetulan atau berlaku kedua-duanya di atas adat. Pas diintip, pas perkataannya rapi, pas tindakannya bagus. Itu untuk menghilangkan hal itu, maka disuruhlah bersumpah si jani. Wa fi qawlihi idda'al ma'dulu ilaihi an qawlil muharram, pada perkataan musannaf, apa kata musannaf? Idda'a walau idda'a zawalahu, pada perkataan musannaf idda'a, kasih garis itu ma'dul ilaih, dipalingkan kepadanya perkataan itu adalah perkataan pengganti dari Imam Nawawi. Dari mana diganti? Dari perkataan muharrar dan selain muharrar. Angkaral jani, nah, angkaral jani, mengingkari oleh jani. Tasrihun bidda'wa, nah, pada perkataan tersebut itu mentasrih, menampakkan secara terus terang dengan tuduhan. Al-aslu lil inkari, bidakwal asli lil inkari, dengan dakwah asal bagi pengingkaran. Wa fuhima minas siyaqi, dipahami daripada kalimat sebelumnya, annal mudda'i,
majni alaih. Sesungguhnya orang yang menuduh itu si korban. Itu yang kita pahami dari lafaz awal. Karena musannaf katakan begini, lawid da'a zawalahu. Jikalau menuduhkan ia akan hilangnya akal, menuduhkan ia akan hilangnya akal. Kamu belum ada fa'il itu? Yang menyebutkan fa'il di sini Imam Mahali, bukan Imam Nawawi. Maka dibuatlah fa'ilnya majni alaih, korban. Karena bisa saja fa'ilnya jani. Dipahami dari siyak, sesungguhnya mudda'a, sesungguhnya mudda'i adalah majni alaih. Nah, wastakala simaku da'wahu al-mutadammina li zawali akli. Dan muskil mendengarkan dakwaannya majni alaih yang sudah tercampur dengan hilang akalnya. Kan aneh. Si majni alaih datang di pengadilan, lalu dia mengatakan, Pak Hakim, ya kalau saya hilang gara-gara dipukul si fulan. Nah, kata Pak Hakim, bagaimana orang hilang akal ngomongnya begitu? Nah, istakal, sulit untuk didengar kalau memang akalnya hilang. Masa ia diterima pengaduan orang yang hilang akal? Wa awalu bi annal murada idda'a wali, dan mentakwilkan, wa uwila, ditakwilkan akan ia, yang dimaksudkan adalah idda'a waliyuhu, menuduh oleh walinya majni alaih, bukan dia yang menuduh. Nah, yang menuduh adalah majni walinya. Wa minhu mansubul hakim, dan darinya ditegakkan oleh hakim. Situ apa? Wa fis sam'i, pada pendengaran, artinya ibtalihi, membatalkan pendengaran itu satu dia. Kalau kita menyebabkan pendengaran telinga orang hilang, maka hilangnya pendengaran itu bayar satu pendengaran 100 ekor unta dari 2 telinga, kalau separuh berarti 50. Merakan oleh Imam Baihaqi akan hadis, bunyi hadisnya adalah fisami dia, pada pendengaran itu bayar 1 diat. Mengutip oleh Imam Munzir, padanya masalah hilang pendengaran akan ijma ulama. Kemudian pada membatalkannya pendengaran, menghilangkan pendengaran min udhunin, dari 1 telinga, nisfun minad diyah, itu setengah diyah. Wakila, menurut pendapat kedua, qistun naqsi minhu minad diyah, persentase kekurangan darinya pendengaran dari dia. Nggak bisa bayar setengah begitu, tidak. Tapi berapa kekurangan pendengaran gara-gara telinga tidak mendengar 1. Nah, geram dia tampar dia, masuk angin apa itu? Angin puting beliung, dan telinganya pecah gendangnya. Nah, jadi 1 telinga itu nggak dengar lagi. Kenapa? Pertama, mudah bayar 50 ekor unta kalau itu laki-laki. Berapa kedua? Enggak, kita ukur dulu. Nah, biasanya pendengaran orang normal itu berapa meter? Nah, setelah itu disuruhlah orang yang telinganya enggak mendengar 1 itu untuk mendengarkan suara dari jarak yang ditentukan. Kemudian enggak terdengar, didekatkan sumber suara, didekatkan sampai pada 1 titik dia bisa mendengar yang telinganya. Nah, kalau sekiranya jarak tadi 100 meter,
kemudian setelah didekatkan ternyata jarak 40 meter baru terdengar, berarti kehilangannya lebih daripada separuh. Maka diatnya bukan 50 ekor unta tapi 60 ekor unta. Kenapa? Karena fungsi pendengaran hilang. Fungsi pendengaran hilang itu lebih daripada 100%. Nah, pendapat pertama lihat zahirnya saja, hilang satu telinga bayar setengah. Tapi pendapat yang kedua, berapa ukuran fungsi mendengarnya itu hilang. Walau azala udhunaihi, jikalau menghilangkan ia seseorang akan dua telinganya, dipotong dua fisik telinga, kemudian sam'ahu, kemampuan mendengarnya, fadiyatani, maka bayar dua diat. Lianna sam'a laisa min fil udhunain, karena pendengaran itu tidak bersumber dari dua telinga. Nah, dua telinga hanya untuk penyimpan penangkap suara, sumbernya ada di dalam. Walau idda'a zawalahu wanza'aja lisyah fi yaumin fi naumin wa ghaflatin fakazibun. Jikalau menuduh ia seseorang akan hilangnya pendengaran, jikalau menuduh ia seseorang akan hilangnya pendengaran, gara-gara ditampar tadi telinga saya nggak mendengar lagi, itu laporannya begitu. Dan kaget ia seseorang karena suara pada saat tidur. Saat dia sedang tidur, dia kaget karena ada benda jatuh. Atau saat dia lengah, tak teriakin di belakang, kaget dia. Sedang jalan ada klakson, kaget dia, berarti dia bohong. Nah, sejak kapan orang tuli bisa kaget? Nah, yang enggak kaget itu yang tuli. Dikagetin enggak kaget baru tuli. Akan tetapi tetap disuruh bersumpah pelaku jinayah. Kenapa? Karena bisa saja sesungguhnya kaget itu dengan sebab yang lain, ittifaqi yang kebetulan. Dia bukan kaget gara-gara mendengar, memang perasaan hatinya sedang kaget. Wa illa jika tidak, wa illam yanzaij, jika tidak kaget ia orang yang mengatakan hilang pendengaran, niscaya disumpahkan ia, karena bisa saja lihtimali tajalludihi. Nah, karena bisa saja tajalludnya seseorang, menahan diri supaya enggak kaget. Saya hilang pendengaran gara-gara ditampar, bayar, dia harusnya bayar itu 1 ekor onta. Nah, dia tampar telinga saya di kanan, keluar anginnya di kiri. Mana kuat tamparannya? Bayar 1 ekor onta. Kamu udah hilang pendengaran? Iya, pendengaran saya hilang. Nanti dia bohong. Nah, karena masih bisa jawab. Maka untuk membuktikan pendengarannya hilang atau tidak, maka tidak bisa diputuskan hari itu juga, dibuat tes, beberapa tes, dikagetin dia. Kalau nggak kaget, disuruh dia bersumpah. Oh, sudah terbukti, kenapa kamu suruh bersumpah lagi? Karena ada tipe orang tajallud. Tajallud itu menahan perasaan supaya nggak kaget ketika dikagetin, supaya orang mengatakan dia betul-betul tuli. Mobil kelapsan dia santai saja, jadi dia kaget, cuma tajallud. Itu mana tajallud? Wa akhazad dia, atau kepada halafa wa akhazad dia, bersumpah ia si majni alaih, dan dia boleh ngambil diat. Titik. Wa innaka sasamu faqistuhu, jika berkuranglah pendengaran maka persentasenya kekurangan dari diat
In urifa qadruhu, jika bisa diketahui akan kadarnya kekurangan. Bi an urifa, dengan bahwa diketahui anahu, sesungguhnya kana yasma'u min maudi'in kadza, ada ia seseorang itu mampu mendengar dari tempat itu. Pernah ada catatan sejarah, si orang ini pernah diukur daya dengarnya. Ternyata dia bisa dengar di pondok kita itu suara yang ada di tambang. Nah, benturan-benturan bunyi alat berat itu dia bisa dengar di sini. Itu ukuran telinganya. Pernah terbukti. Nah, selepas itu dia kena tampar, kemudian hilang pendengarannya sebagian, nggak dengar lagi dia, ada dentuman alat berat. Maka diukur tempat dia berdiri dulu ke tempat sumber suara, jaraknya misalnya 200 meter. Sekarang pendengarannya baru bisa terdengar hanya 150 meter, berarti hilang 1/4. Maka bayar 25 ekor unta. Itu cara ukurnya. Itu maksud persentase. Hilang separuh bayar separuh, hilang setengah, hilang 1/4 bayar 1/4. Kistuhu minad dia in urifa qadruhu. Fasara yasma'u min qadri nisbi masalah, lalu dia bisa mendengar, lalu maka jadilah dia itu mendengar dari kadar setengahnya jarak yang pernah diketahui sebelumnya. Sebagai contoh, wa illam yu'raf qadru bi nisbati, kalau tidak diketahui kadarnya pendengaran dengan nisbah, dengan ukuran, dengan perbandingan, karena tidak pernah dicek pendengaran sebelumnya, fa hukumatun biha, maka bayarnya satu hukumah padanya diyat. Bi ijtihad qadin, dengan ijtihad qadi. Wakila, menurut pendapat yang kedua, diperhitungkan pendengaran temannya. Koronihi, patah kof, sekin rok, kornihi, korninya. Apa itu korni? Man lahu mislu sini, orang yang baginya semisil usianya. Nah, dia nggak bisa lagi diukur pendengarannya karena tidak bisa diketahui pendengaran dasarnya berapa. Maka dicari orang yang seusia dengan dia, sebaya dengan dia, fi sihhatihi, yang masih dalam keadaan sehat. Nah, lalu dihitung perbedaan antara dua pendengaran keduanya, majni sama qarin. Kalau kita tampar itu orang usia 70, maka cari lagi yang usia 70, berapa jarak dengarnya dan berapa kekurangan jarak gara-gara ditampar. Itu cara mencari tafawud. Caranya wazalika, dan demikian, bi an yajlisa qarnuhu bi jambihi, dengan bahwa duduklah temannya seseorang, orang sebayanya di sampingnya. Wa yunadihima may yarfa'u sauta, lalu memanggil akan keduanya, si majni sama si qaran, memanggil akan keduanya majni sama qaran oleh orang yang mengangkat suaranya, min masafatin ba'idah, dari jarak yang jauh, la yasma'uhu wahidun minhuma, yang tidak bisa mendengarkan akannya suara oleh seorang pun dari keduanya. Berdiri orang yang memiliki suara yang tinggi, orang yang memiliki suara yang tinggi akan memanggil dari satu jarak, yang dari jarak itu kedua-duanya tidak bisa dengar. Nah, jarak itu tidak bisa mendengar jarak yang paling terdekat kepada kedua-duanya. Nah, jarak ini menjadi patokan. Dikasih pancang di situ. Setelah itu, yaqrubul munadi syai'an fa syai'an, mendekatlah orang yang memanggil sedikit demi sedikit, illa ayakulal qarnu, sampai berkata oleh teman sebayanya, sami'tu, aku sudah bisa dengar. Nah, aku sudah bisa dengar, jarak itu dikasih tanda lagi. Ini jarak masmu. Fayu'raful maudi, maka diketahuilah tempat. Summa
yudimul munadi dzalikal hadda, melanjutkan oleh orang menyeru akan demikian batas, min raf'is sauti, dari mengangkat suara, kemudian dia mendekat satu jarak yang keduanya enggak dengar, jalan sampai terdengar, itu jarak orang yang sehat, terus lagi jalan sampai terdengar oleh yang kena tampar tadi. Nah, di sana baru kita bisa ukur berapa jarak perbedaan. Fayudbatu ma bainahuma, maka diukur jarak antara keduanya minat tafawud, daripada perbedaan. Wa yukhazu binisbati minat dia, diambil dengan persentase, dengan perbandingannya perbedaan dari dia. Ternyata perbedaan daya dengarnya adalah 30%, maka diambil dia 30 ekor unta. Wa inna qasasamu min udhunin suddat, jikalau berkurang pendengaran dari telinga yang ditutup, dan bisa dipastikan ujung pendengaran telinga yang lain, kemudian sebaliknya, maaf, wa inna qasasamu min udhunin suddat, koma di sana, jika berkurang pendengaran dari satu telinga. Yang cerita kita tadi panggil kawan sebaya itu kalau kedua telinganya mengalami kekurangan daya dengar. Ini cuma dari satu telinga. Jika berkurang pendengaran dari satu telinga, niscaya ditutup akan ia satu telinga tersebut. Sumbat dulu sampai nggak bisa masuk suara. Kemudian diukur, dipastikan pada akhir batas pendengaran telinga yang satunya. Telinga yang kena tampar masukkan di sana penutup seerat-eratnya, kemudian diseru orang tersebut dalam satu jarak sampai terdengar oleh telinga dia yang satu. Kasih tanda batas tersebut, summa akas, kemudian dibalik, artinya suddat sahihah, disumbat telinga yang sehat, kemudian diukur batas akhir pendengaran telinga yang sakit. Ini cara penyelesaian kalau yang hilang cuma satu pendengaran. Titik. Wa wajib qisṭu tafawud minad dia, wajib dibayar perbandingan perbedaan jarak dari dia. Fa in kana nisfu, jika adalah perbandingannya itu setengah, maka wajiblah seperempat dia. Kenapa seperempat? Karena yang bermasalah hanya satu telinga saja. Wa fi dawi kulli ainin ay izhabihi nisfu diyatin, pada cahaya setiap mata. Daw cahaya maksudnya kemampuan melihat. Setiap mata maksudnya menghilangkan kemampuan melihat, itu setengah dia. Zakaru fihi, mereka menyebutkan dalam masalah ini hadis Sayyidina Muaz. Apa bunyi hadisnya? Fil basari diyah, di dalam penglihatan itu bayar dia sempurna, dianya hadis gharib. Falau qafaha, jikalau mencongkel ia serakannya mata, lam yazid, saya tidak lebih ia atas setengah, tidak lebih pada setengah dia. 50 ekor unta kalau mencongkel mata. Dengan sebalik menghilangkan telinga dan membatalkan pendengaran darinya telinga karena alasan yang telah terdahulu. Jadi ada beda telinga sama mata.
Mata apabila dibuat buta, bijinya masih tetap di dalam, bayarnya 50 ekor unta. Buta mata apabila dicopot bijinya sehingga bijinya keluar dan buta sudah pasti, bayarnya tetap 50 ekor unta. Telinga beda. Menghilangkan pendengaran satu telinga 50 ekor unta, menghilangkan satu daun telinga 50 ekor unta, menghilangkan satu daun tambah pendengaran jadi 100 unta. Beda sama mata. Kenapa? Alasan telah dahulu, karena pendengaran tidak terletak pada daun telinga, sementara penglihatan terletak pada biji mata. Wa ini da'an zawalahu, jika menuduh ia seseorang akan hilangnya artinya cahaya mata, kemampuan melihat mata, dan mengingkari oleh jani. Nah, si jani menumpahkan air cuka ke mata si korban, lalu pedih, dicuci dengan air. Nah, selesai dicuci dengan air, apa kata korban? Saya nggak bisa melihat lagi. Kata jani, masih. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Su'ila ahlul. Jika mendakwakan ia si korban akan hilang penglihatan dan mengingkari oleh jani, niscaya ditanya akan ahlul ibarah, pakar mata. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, idza awqafus shakhsa fi muqabalatin ainis syamsi, apabila menegakkan, memberdirikan mereka ahli ibarah akan seseorang di dalam menghadap matahari, dan mereka bisa melihat padanya mata orang tersebut, niscaya mereka akan tahu sesungguhnya cahaya itu sudah hilang atau masih ada. Nah, dengan sembalik pendengaran. Kalau pendengaran langsung diuji di tempat, nggak perlu cari pakar. La yuraja'una fihi, tidak diminta pendapat mereka pakar padanya hilang pendengaran, karena tidak ada jalan bagi mereka ahli untuk mengenalinya pendengaran. Nah, jadi pendengaran ujiannya seperti tadi. Tapi kalau orang yang mengaku penglihatannya hilang, itu boleh dibawa ke dokter mata. Dokter mata bisa mengetahui ini orang melihat tidak melihat dengan meletakkan, memberdirikan orang tersebut menghadap matahari. Sekarang nggak perlu, ikut di senter saja. Nah, perlu dibawa ke terik matahari, suruh lihat, menantang matahari, baru dokter lihat ini mata melihat atau tidak. Hari ini cukup di senter. Nah, atau yumtahanu bitakribi akrabin, diuji akan ia orang mengaku hilang penglihatannya dengan didekatkan kalajengking, didekatkan kalajengking ke hidungnya. Nah, kalau dia berkedip, berarti nggak hilang penglihatannya. Atau besi, kemana didekatkan ke matanya, bertatan tiba-tiba. Nah, kalau buat proses tentu dia menahan, ini tiba-tiba. Wa nuziro, kemudian dilihat, hal yang zaiju, apakah dia terperanjat, aula atau tidak. Fa inin za'aja fal qawlu qawlul jani biyaminih, maka jika dia terperanjat, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan jani dengan sumpahnya. Wa illam yanza'ij, dan jika dia tidak terperanjat, fa qawlul majni alai biyaminih, maka yang dibenarkan adalah perkataan korban dengan sumpahnya.
Wa fir raudati wa asliha, di dalam kitab Raudah dan asalnya Raudah itu ada kutipan soal, kutipan pertanyaan daripada nas Imam Syafi'i, nas kitab dan sekelompok ulama. Wa fir raudati, di dalam kitab Raudah dan asalnya Raudah itu mengutip, ditanya dari mana dikutip, dari nas kitab dan sekelompok ulama. Ditanya di sini maksudnya ditanya pakar ahli. Soal ai su'a ahlil khibrah. Jadi yang mengatakan ditanya kepada dokter itu kutipan pendapat dari nas al-um dan sekelompok ulama. Sementara kutipan imtihan, diuji, yang cara dikagetkan, melihatkan sesuatu yang menakutkan ke matanya, kaget dia atau tidak, itu dikutip dari sekelompok ulama. Waradul amri ilal khibara al-hakimu bainahuma anil mutawali. Waradul amri ilal khibara al-hakimi bainahuma anil mutawali, juga dikutip mengembalikan urusan kepada khabarah, pakar yang menjadi hakim antara keduanya, itu dikutip dari Imam Mutawali. Wa inna qasaddaihu, jika berkurang penglihatan mata, fa hukumatun fil asahi, maka hukumah menurut pendapat ashab. Wa inna qasaddahu ainin musibat, jika berkurang oleh penglihatan mata, niscaya diperban akan ia mata, artinya ditutup. Wa waqafa shakhsun fi maudi'in yarahu, lalu berdiri sosok pada tempat yang melihat ia seorang akannya seseorang. Jadi mata yang dikatakan berkurang penglihatannya itu diperban, kasih tutup rapat. Mata yang satunya melihat disuruh melihat sosok atau benda dengan jarak yang paling jauh yang bisa dilihat. Nah, setelah itu wa yu'malu ayyataba'ada, diperintahkan akan ia sosok atau seseorang bahwa dia menjauh, hatta yakula, sampai dia katakan la arahu, aku enggak bisa lihat lagi. Faturaful masafah, maka bisa dikenali akan jarak, berapa jarak pandangnya dari mata sehat. Summa tuqsabu sahihah, kemudian diperban anggota yang sehat tersebut. Wa tutlaqul alilah, dilepaskan perban mata yang sakit. Wa yu'maru sakhsu, lalu diperintahkan seseorang bi ayyaqruba raji'an, bahwa mendekat ia seseorang akan kembali, illa ayyarahu, sehingga bahwa melihat ia korban akannya seseorang yang tadi semakin mendekat kepadanya. Fayut batu ma baina masafatain, maka akan dibatas, akan ditentukan berapa jarak antara keduanya. Nah, setelah tahu jarak berapa, jarak mata sakit, daya pandangnya berapa, daya pandang mata sehat, kemudian dihitung perbedaan, wajibu kistuhum, dan dia wajib persentase dan dia. Ternyata hilang penglihatannya setengah dari mata sehat, berarti bayar setengah dia. Wafis syammi, satu bagian lagi. Pada penciuman, artinya menghilangkan penciuman dengan jinayat. Jinayat kemana? Jinayat di atas kepala, dipukul kepalanya hilang penciuman orang, atau yang lainnya, itu satu dia menurut pendapat sahih.
Maka kalau corona itu adalah hasil rekayasa orang, maka yang menciptakan virus corona harus bayar ke satu orang 50 ekor unta, satu lubang hidung. Kedua lubang hidungnya yang hilang penciuman, maka bayar 100 unta. Nah, diyatun wa fis sami diyatun, pada menghilangkan penciuman itu satu diyat menurut pendapat sahih. Menyebutkan mereka fihi, di dalam hal ini akan hadis Sayyidina Amr bin Hazam, bunyi hadisnya fis sami diyah, pada penciuman satu diyat, hadisnya gharib. Menurut pendapat yang kedua, padanya hukumah. Kenapa hukumah? Li'annahu dha'ifun naf'i, karena penciuman itu kurang manfaatnya. Itu menurut pendapat kedua, gak terlalu besar manfaat penciuman. Ditolak, sesungguhnya penciuman termasuk hawasi panca indera yang dia merupakan tolai'ul badan, bahagian mencari informasi bagi badan. Tolai itu adalah pencari informasi badan. Nah, fakana kairihi, maka sama ia penciuman dengan yang lain, minha darinya indra-indra yang lain. Fa fi izalati min ahadil mankharain, menghilangkan penciuman dari salah satu dua lubang hidung itu setengah diat. Wa inna qasa, jika kurang ia penciuman dan diketahui kadar yang hilang, wajib persentase dari dia. Kalau tidak diketahui, bayarnya adalah hukumah. Nah, kemudian wafil kalam. Wafil kalam ini panjang bahasannya. Nah, ada yang hilang kalam orang 100%, ada yang hilang kalam orang cuma berapa huruf. InsyaAllah satu kali pertemuan selesai pada bab mujibatid dia, kita akan berhenti di sana. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, assalamun alal mursalin.